warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala melimpahkan rahmat, maghfirah dan barakahnya kepada kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah, yang bagi yang meyakini dengan pendapat ulama bahwa bulan Dzulhijjah masuk hari Senin, berarti ini hari ketiga. Bagi yang meyakini dengan hari Selasa, berarti hari kedua. Maka oleh karena itulah saya ingin mengingatkan sedikit bahwa sesungguhnya bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang amat sangat istimewa. Para ulama menyebutkan bahwa bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan di antara bulan suci, di antara bulan haram, di antara bulan yang dimuliakan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah jelaskan tentang 4 bulan haram, 4 bulan suci, yaitu kata Rasulullah thalathun mutawaliyat, 3 berkesinambungan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Wa Rajab Mudhar baina Jumadi wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang keempat. Maka oleh karena itulah mudah-mudahan bulan Dzulhijjah ini bulan yang betul-betul kita manfaatkan. Apalagi bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan, yaitu amal yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallahi fihinna ahabbu ilallahi tabaraka wa ta'ala min hadhil ayyam al-ashr. Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari yang di dalamnya dilakukan amal soleh kecuali paling dicintai oleh Allah adalah kecuali pada al-ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka oleh karena itulah manfaatkan kita sebaik-baiknya bulan Dzulhijjah tersebut. Apalagi bulan Dzulhijjah, keutamaan lain adalah merupakan bulan di mana Al-Quran terakhir kali diturunkan, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan haji dan bulan kita diperintahkan untuk melakukan pengorbanan, dan bulan ini merupakan bulan terbanyak kurban itu dilakukan untuk dipersembahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, atau kita sebut dengan udhiyah, penyembelihan hewan kurban yang betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bulan Dzulhijjah terdapat 1 hari, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr, wasyaf'i wal watar wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Maka al-watar, witir, itu adalah tanggal 9 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan asy-syaf'i bulangan genap, yaitu tanggal 10. Ini penjelasan dari hadis
Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Maka oleh karena itulah mudah-mudahan kita memperbanyak pada 10 hari pertama ini, kita memperbanyak dengan bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Sejak kapan? Sejak tanggal 1 ya, sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah atau Ayyamut Tasyrik. Kemudian kita memperbanyak puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9, di mana 9-nya adalah puasa Arafah, dan ini 1 sampai 8 adalah puasa mutlak. Tapi kalau tidak kuat, yang minimal puasa pada tanggal 9. Dan jangan lupa kita lakukan yang terbaik. Bagi yang bisa berhaji, berhajilah. Bagi yang tidak bisa, maka minimal berkurban. Kalau nggak bisa berkurban, maka korbankanlah perasaan kita. Tadi Ibu. Karena ora iso korban, maka kita harus bersedih supaya kita berusaha betul-betul punya kemampuan untuk berkorban. Ini sekilas sedikit 7 menit mukadimah berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah. Saya tidak terangkan fikih udhiyah, kayaknya kemarin sudah ya. Maka kita lanjutkan materi kita terakhir pada poin yang keempat, betul, yaitu jual beli barang yang bukan miliknya, betul ya? Sekarang berarti apa? Karena saya khawatir catatan saya beda dengan urutannya maksudnya. Jual beli inah sudah atau belum? Belum. Oh belum, ya. Kalau belum, maka kita sebutkan bai'ul inah, jual beli inah. Bai' al-inah, bukan bibi inah. Bai' al-inah, jual beli inah. Inah atau ain artinya mata, artinya mata uang. Artinya ini sekedar tukar dinar dengan dinar, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dengan nilai yang berbeda. Berarti menukarkan mata uang dinar dengan dinar dengan nilai yang berbeda, maka ini terjadi riba al-fadl. Nah, apa itu inah? Inah itu secara istilahnya adalah utang piutang yang direkayasa dengan jual beli ya. Utang piutang yang direkayasa dengan jual beli, itu inah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan hatta tarji'u ila dinikum. Rasulullah mengatakan, jika kalian melakukan praktek riba, salah satu bentuknya adalah inah. Kemudian yang kedua, wa akhadtum adnabal baqar, kalian pegang itu ekor-ekor sapi, maksudnya adalah sibuk dengan pertaniannya. Kemudian waraditum bizara, hanya rela mengurusi dan tujuan hidupnya hanya masalah urusan pertanian, dalam artian hartanya, usahanya. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad fisabilillah. Maka kata Rasulullah, 4 perkara ini dilakukan, jatuh pada praktek riba. Dia sibuk dengan usahanya, dia hanya rela ngurusi usahanya, kemudian meninggalkan jihad, maka kata Rasulullah sallallahu alaikum dullan, maka kalian akan ditimpakan kehinaan. Betul atau tidak? Ya. Sudah terjadi atau tidak? Umat Islam ini terhina atau tidak? Kondisinya, keadaannya. Iya. Umat saudara kita dibantai di Rohingya. Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara muslim? Diam saja ya tidak, paling tidak mereka tidak bisa berkutik apa-apa. Berat telasannya membela saudara-saudaranya di sana. Maka kata Rasulullah,
Berapa banyak di antara kaum muslimin yang jatuh pada praktek riba? Salah satunya inah. Nah, inah itu rekayasa utang piutang, seolah-olah jual beli, padahal hakikatnya utang piutang. Maka ada kaidah disebut oleh para ulama, al-asma la tughayyir al-haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Nama tidak merubah hakikat. Meskipun namanya itu infak, meskipun namanya itu sumbangan, tapi kalau ditetapkan bagi mereka setiap yang utang di PKK niki mboten ngagem bunga sakniki alhamdulillah. Cuman setiap utang sak yuta infakipun wajib 100.000 misalkan. Nopo infakipun 50.000. Nah, administrasinipun 30.000 setiap utang 1 juta. Meskipun namanya bukan bunga atau anaan, tapi praktek model hakikatipun menika adalah riba, maka riba tidak boleh. Maka oleh karena itulah di sini ada praktek utang piutang yang dislamurkan, kalau bahasa Jawa slamurkan itu mungkin direkayasa, bahwa praktek menika seolah-olah dol tinuku, bukan utang piutang. Contoh supaya lebih gampang, ada orang butuh duit 5 juta kepada saya. Dia datang kepada saya, Ustadz, saya utang 5 juta rupiah. Lalu kalau saya mengatakan kepada dia, nggih, saya utangi 5 juta, tapi mengkeh wangsulaken dalam 1 bulan dados 5.200.000. Riba napa mboten? Riba. Kenapa riba? Mengambil manfaat atas utang piutang, maka itu riba. Mengambil manfaat apapun atas utang piutang maka tidak boleh. Nah sekarang kalau saya ngutangi dia 5 juta, tak suruh mengembalikan 6 juta dalam 1 tahun, maka jelas riba tidak boleh. Ternyata ada sebagian orang yang kemudian berhilah, bersiasat atas sesuatu yang haram dengan cara jual beli. Mas, jenengan butuh duit pinten? 5 juta Ustaz. Oke. Kalau saya utangi duit, jazakallah. Kalau saya utangi duit 5 juta, saya minta kembalian 6 juta 1 tahun, kan riba Mas. Nggih Ustaz. Nah, sekarang gini mawon. Kita jual beli. Jual beli napa Ustaz? Handphone. Ini handphone saya mang tumbas 6 juta. Bayaripun nyicil sebulan jazakallah 500.000 rupiah. Setahun lunas pas 6 juta. Loh Ustadz, saya 5 juta itu aja nggih rabi meleh kok malah kan tuku handphone. Tenang mawon, pokoknya mang tuku handphone sih 5-6 juta tanpa DP, dibayar mulai bulan depan sejumlah 12 kali atau 1 tahun, total 6 juta. Pun pokok ini mang cekel saya handphone ya. Pun nggih, jenengan utang saya handphone dengan harga 6 juta dicicil tiap bulan 500 selama 12 kali. Selesai sah. Nah, sekarang kan jenengan butuh duit. Wong ajeng nggih rabi meleh, oh nggih. Maka handphone sing jenengan tumbas saking kula wau hargane 6 yuta dibayar cicil, kula tumbas sakniki dengan harga cash
Nah, niku handphone tadi belinya ke saya berapa? 6 juta, diberi nyicil selama 1 tahun 12 kali. Nah, saat niki saya tahu jenengan bukan butuh handphone, tapi arto pramilo handphone meniko saya beli lagi 5 juta. Nah, niki duitnya 5 juta, pundi handphone selesai. Kula mboten ngutangi duit lho nggih. Kula jual beli handphone. Allah sendiri mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Iso dalil barang. Lah, jual beli itu dihalalkan, riba haram. Nah, praktek menika disebut dengan bai'ul ainah, praktek haram. Kenapa? Karena hakikatipun utang piutang, bukan jual beli. Coba kan handphone rasido dituku pripun? Purun napa mboten orangnya? Ya enggak mau. Maka ini kamuflase atau ngakali malaikat. Malaikat pencatat diakali dengan ina. Apakah malaikat enggak tahu? Ya tahu. Ya, maka oleh karena itulah ini praktek dosa besar. Bahkan Imam As-Sukhtiyani rahimahullah mengatakan orang yang melakukan praktek haram kemudian disiasati agar kelihatan halal seperti Bani Israel yang dilarang hari Sabtu untuk menangkap ikan, maka kemudian dia pasang jaring, pasang perangkap di sekitar laut itu pada hari Jumat. Terus Sabtu nih ikan-ikan pada nongol, ketangkap dan terperangkap, terus jiku dino Ahad. Lho pinter Pak ya. Kan sing dilarang sing penting hari Sabtu. Kan hari Sabtu tidak boleh mancing, tidak boleh menangkap ikan dimanapun setiap hari Sabtu. Kan diuji oleh Allah. Ternyata dia kali nangkap masang jaringnya dino Jumat, jiku dino Ahad. Alasannya saya tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Nah, ini kurang ajar. Nah, maka Allah pun kemudian mengadab mereka menjadi kirdun. Apa kirdun? Ketek. Wajah mereka menjadi ketek, wal khanazir dan menjadi babi. Yang tua-tua di antara mereka menjadi babi, yang muda-muda mereka menjadi ketek. Saya nggak tahu apakah salah satu di antara mereka kemudian melarikan diri ke Indonesia, mati teng Sragen jadi Soloensis, namun Pithecanthropus soloensis, itu saya nggak tahu. Yang jelas mereka oleh Allah dimusnahkan tanpa punya keturunan, karena nggak ada manusia keturunan dari binatang, atau mereka tidak diberikan oleh Allah izin untuk beranak atau menurunkan peranakan. Mereka diwafatkan dengan usianya masing-masing. Maka ini tentang praktek inah, yaitu praktek yang haram. Dan di Malaysia sejauh yang saya tahu banyak lembaga keuangan dulu tapi ya melakukan praktek ini, dan ini tidak boleh. Bahkan saya pernah mendapati di salah satu BMT melakukan seperti ini. Nah, ini tidak benar. Mas, butuhmu apa? Motor Pak. Rego piro? 15 juta ke bawah, 12 juta ke atas. Tapi kalau badhe kredit, wis ngene wae. Bangi aku tuku motor angel urung karuan cocok kali jenengan, pesenane jenengan, wis ngene wae iki enek barang mang tuku 18 juta, mang kredit selama 2 tahun per bulan 500 misalkan. Nah, maka setelah jenengan dapatkan barang ini, lalu saya beli kembali dengan harga 15 cash, bisa jenengan gunakan untuk keperluan panjenengan. Oh nggih, sampun dilakukan. Maka itulah praktek inah. Yang mirip dengan inah ada namanya tawarruk. Tawarruk, apa itu tawarruk? Sebelum saya jawab, saya izin minum dulu Pak. Ya. Jadi wedang jeruke pun ngawi-awi. Bismillah.
Jenengan nggak dapat wedang jeruk Pak? Oh ada, alhamdulillah. Tak pikir cuma saya. Oh teh ya, nggak apa-apa. Dulu Abu Bakar ketika memberikan segelas susu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah minum darinya. Setelah minum Rasulullah kemudian mengatakan, ya Abu Bakar, ini sisanya buat engkau. Kata Abu Bakar, buat engkau ya Rasulullah, tadi aku melihat engkau minum, saya sudah kenyang ya, makanya mudah-mudahan jenengan melihat saya minum es jeruk, minum jeruk, itu sudah terasa minum jeruk. Harus ibu ya. Nah, sekarang ada yang mirip inah, namanya tawarruk. Apa itu tawarruk? Mencari uang cash dengan cara kredit, Pak. Contoh, ada orang butuh duit 10 juta, tinggi rabi, pokoknya judulnya rabi terus ya. Ada orang cari duit 10 juta, butuh duit 10 juta untuk nikah. Seorang jomblo gak punya duit, pengen nikah, butuh dana 10 juta. Nah, maka dia caranya salah satunya dengan tawarruk. Tawarruk itu bagaimana? Misalkan dia lihat, masjid Qonitat ini kayaknya butuh speaker untuk lantai 2 misalkan. Kira-kira totalnya harganya 12 juta. Nah, maka kemudian dia datang ke toko elektronik misalkan, membeli peralatan sound system dengan cara kredit. Delalahi sound systemnya totalnya 15 juta, dikredit jadi 18. Nah, maka kemudian dia kredit sound system tersebut, lalu dibawa ke Masjid Qonitat, ditawake, Pak, kula niki gadah alat speaker aktif komplit semuanya, kalau di pasaran harga 15 pun kalih Masjid Qonitat 12 yuta mawon mboten napa-napa. Nah, kemudian dibeli Masjid Qonitat 12 juta. Nah, ini namanya tawarruk. Kalau inah tadi dijual kepada tempat dia membelinya. Dia belinya di situ, habis itu dijual lagi, dapat duit cash. Nah, maka itu namanya inah, haram, ulama sepakat. Tapi kalau tawarruk, dia belinya di toko A, kredit, dibawa pulang, dijual ke koncone dengan harga cash tapi lebih murah misalkan. Nah, itu namanya tawarruk. Tawarruk ini ulama khilaf dalam masalah ini. Kalau Umar bin Abdul Aziz, ulama besar dari kota Madinah, juga khalifah yang keempat, ada yang menyebutkan demikian, yang kelima itu menyampaikan bahwa tawarruk adalah tali pengikat riba. Dia tetap nggak boleh, sama seperti riba. Tapi ulama yang lain sekelas beliau mengatakan bahwa tawarruk itu boleh tapi dengan 2 syarat. Boleh tapi dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Pertama, dalam keadaan kepepet. Kepepet itu bahasa Indonesia terdesak. Dalam keadaan terdesak, misalkan operasi anaknya, misalkan untuk makan, misalkan atau apapun, pokoknya yang urgent, yang penting. Yang kedua syaratnya, telah melakukan upaya selain tawarruk dengan cara yang halal. Telah melakukan upaya selain tawarruk dengan cara yang halal, tidak mendapatkan hasil. Contoh misalkan utang. Utang kan boleh-boleh saja ya, tidak? Utang kemana-mana nggak ada yang ngutangi. Sebab wajah tipenya itu menurut para analis keuangan itu wajah raiso bayar misalkan ya. Atau wajah ngemplang. Kan wonten model-model wonten iku jare ini tukang kredit ya, itu jare ini apal kuwi wajah ra iso bayar. Wajah-wajah ngemplang itu jare ini ngoten. Nah iya, itu hanya dugaan saja, berasumsi. Nah, kemudian dia nggak dapat utangan. Ngadol barang juga nggak punya barang yang bisa dijual. Anaknya butuh biaya rumah sakit 5 juta. Lalu dia melakukan tawarruk, ini masih ditolerir. Ini pendapat Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tapi memang lebih utama kita meninggalkan ya.
Syukur bisa didapatkan dengan cara yang betul-betul tidak diperselisihkan dari model tawaruk tersebut, daripada model tawaruk tersebut. Nah, ini tentang inah dan tawaruk. Ya. Kalau kita melakukan kredit sebuah barang, baru dibayar DP, barang kita bawa pulang seperti laptop, handphone, kemudian atau yang lain, belum lunas, baru kredit uang muka. Setelah kita pegang, kita dapatkan, kita nggak niat tawaruk, memang butuh barang itu. Tapi setelah seminggu kemudian, delalah anaknya butuh SPP. Boleh nggak barang yang belum lunas tadi dijual belikan? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Pepet boleh. Barang apapun yang dibeli, selama sudah diserah terimakan, paham? Itu boleh dijual, paham? Barang apapun itu. Misalkan saya datang ke tempat teman, saya kulaan beli barang tuh saya jual lagi. Neng aku harus bayar saat iki mas, sok sasi ngarep konsignasi, muga-muga payu mengke kula bayar sasi ngarep. Angsal mboten, oh boleh Ustaz, bawa aja. Yang penting nanti 1 bulan dibayar. Siap, saya bilang. Boleh nggak saya jual barang itu? Boleh, karena sudah diserah terimakan. Tapi kalau belum, seperti yang terjadi dalam sebuah properti dengan nama syariah tapi ternyata bermasalah, apa yang mereka lakukan? Tuku tanah 1 patok di DP 300 juta, harga 1,5 miliar, terus minta izin digarap, tapi belum diserahkan sertifikat balik nama dan pula secara totalitas belum. Cuman niki kula garap angsana boten Bu, ndak masalah, yang penting 1 bulan 6 bulan lagi jenengan lunasi. Pun siap. Tapi saya nggak mau balik nama, menyerahkan sertifikat kecuali kalau sudah lunas. Nggih, mboten napa-napa. Akhirnya penyerahan belum total, baru tanahnya saja yang diserahkan. Tapi surat penguasaan juga tidak diserahkan. Artinya belum sempurna diserah terimakan. Nah, terus digarap, dikapling-kapling, didol. Nanti hasil kaplingan dinggung lunasi, kan ngoten. Pikirnya begitu. Ternyata ora payu-payu, sing payu mung 3 papat, akhirnya tidak bisa lunas, jatuh tempo terjadi. Sudah dikasih waktu tambahan, nggak mampu bayar, akhirnya oleh pembeli dianggap DP hilang, tanahnya diambil alih lagi. Itu banyak terjadi. Nah, ini tidak boleh, sebab tanahnya belum diserah terimakan. Beda kalau misalkan, Bu, Pak, jenengan tanahnya harganya berapa? 2 miliar Ustaz. Kulo bayar 300 juta rupiah nggih. Mengke sing 1,7 kulo lunasi dalam 6 bulan. Tetapi saya minta penyerahan seluruhnya, tanahnya dan sertifikat. Saya tahu jenengan butuh jaminan, maka saya jaminkan rumah saya seharga 5 miliar. Ini jaminannya, yang penting sudah balik nama dan penyerahan total tanahnya. Kalau nanti saya nggak mampu 6 bulan bayar tepat waktu, silahkan jual rumah saya untuk menutup utang saya, sisanya kembalikan ke saya. Paham? Oke, enggak apa-apa. Nah, baru meskipun tanah itu belum lunas, tapi tanah itu sudah diserah terimakan, sudah ibaratnya pelepasan tanah tersebut di notaris, berarti betul-betul sudah diserahkan total, baru boleh dijual. Andaikan saya tidak mampu melunasi dalam 6 bulan, bisa nggak itu pemilik tanah ngambil alih tanahnya lagi? Nggak bisa, karena sudah dilepas. Cuman dia bisa mengeksekusi rumah saya yang saya jaminkan. Itu bisa untuk diambil alih atau dijual kemudian untuk melunasi. Nah, oleh karena itulah ini yang harus dipaham. Nah, sekarang saya dari mana? Tawaruk ya.
ketika seseorang itu membeli sesuatu itu belum lunas, maka boleh untuk dijual selama sesuatu itu sudah diserah terimakan. Nah, ini tentang tawarruk ya. Maka tawarruk itu ulama berselisih karena dijual di tempat lain, tapi kalau inah ulama sepakat hukumnya haram. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Monggo silakan. Untuk nasib kita pegang mobil, tapi nanti kalau diganti itu kan tibanya jelas lah. Iya. Kali boleh nanti 3 bulan lagi silakan dibeli, tapi harganya ngikut yang pegang, yang ganti lah. Jadi misalkan di jenengan di tempat saya, mobil saya misalkan di tempat saya digade. Oh, digade. Nanti kalau tebusnya lebih itu kan kena riba. Nanti boleh, tapi nanti tak jual lagi ke Ustaz. Jadi ini tak beli kan, tapi nanti kalau mau beli lagi 3 bulan lagi punya uang, monggo jangan beli, tapi harganya ikut saya. Sebentar ya. Ini rada abot nih ya. Saya punya mobil ya. Saya gadekan ke tempat jenengan 5 juta. Tapi kalau gade, otomatis saya minta kelebihan itu pasti ribanya. Oh pasti ya. Tapi kalau untuk itu kan saya bilang ini enggak gade, tapi tak beli saja, tapi enggak tak jual ke orang lain. Tapi nanti tak jual tetap kalau nanti 3 bulan beli lagi, tapi harganya harus ikut saya. Harganya suka-suka saya gitu. Iya. Nah sekarang ketika saya jual mobil saya ke jenengan katakanlah 5 juta ya kan, terus nanti setelah 5 bulan lagi saya akan beli kembali tapi harganya ngikut jenengan begitu ya. Nah sekarang ada nggak persyaratan bahwa jenengan wajib menjual lagi ke saya? Ada tak? Ada. Oh ada. Jangan boleh dijual ke orang lain. Oh, artinya saya akan jual mobil ini dengan syarat nanti saya beli lagi. Iya. Belinya normal nggak? Anut saya kan? Ikut saya harganya. Enggak. Jenengan beli dari saya itu normal nggak? Enggak. Misalkan mobil mau 5 juta misalkan ya. Iya. Ya, kemudian dibeli lagi 6 juta misalkan. Ya. Nanti ketika maka inilah yang disebut dengan hilah. Hilah itu nyiasati, ya atau tidak? Ya. Kenapa saya sebut siasat? Pertama, dalam jual beli itu harganya nggak normal, hanya sesuai dengan kebutuhan saya, betul atau tidak? Saya butuhnya 5 juta, padahal mobil saya harganya 100 juta misalkan, tapi saya jual 5 juta tok. Karena niat kita berdua itu hanya untuk mengakali supaya tidak utang piutang, kan begitu? Padahal normanya kalau misalkan sudah jenengan beli 5 juta, saya butuh 5 juta. Terus jenengan rasido ngedol, boleh nggak? Misalkan ya, habis saya jual 5 juta ke jenengan, karena saya butuhnya 5 juta. Besok saya beli lagi ya, siap Ustaz. Barang besoknya 2 bulan lagi jenengan saya datang, terus jenengan bilang, nyun saya Ustaz, mboten kula dol rasido. Soalnya penak 5 juta itu mobil kan gitu kan. Bisa nggak? Kalau nggak bisa itulah siasat, paham? Nggak boleh ya, karena itu nyiasati saja. Hakikatnya itu bukan jual beli, cuman ngakali seolah-olah jual beli, kan begitu ya, seolah-olah jual beli. Saya jual mobil saya ke jenengan 5 juta itu sudah nggak normal ya tidak? Mobil harganya mahal. Yang kedua, saya mempersyaratkan mobil tidak boleh dijual ke orang lain. Padahal dalam jual beli mempersyaratkan sesuatu yang menghilangkan tujuan dari jual beli, maka nggak boleh. Apa tujuan dari jual beli? Yaitu menguasai barangnya secara penuh. Nggak mungkin saya jual handphone ini, Pak, saya jual handphone saya Pak. Berapa Ustaz? Wes buat jenengan 2 juta. Ini rata-rata pasarin 4 juta. Tapi dengan syarat siji, ampun dinggo sedino lebih dari 1 jam. Kira-kira jenengan purun nomor. Nggak mau, sebab apa?
itu milik jenengan, terserah jenengan, jenengan buang, jenengan kasih orang, jenengan jual, maka itu milik jenengan. Makanya saya termasuk yang tidak setuju ada orang jual barang tapi dipersyaratkan sesuatu yang menghilangkan tujuan dari jual beli, yaitu menguasai barang yang secara penuh. Contoh, Pak, kula ngado rumah kula, saya jual ke jenengan, tetapi dengan syarat ora itu dikai pager, misalkan nggih. Kan enten ya model ngeten nggih. Saya jual rumah tapi ora itu dikasih pager, catnya 10 tahun kudu niki sik rupane. Nah, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena membatasi kepemilikan. Ya, itu yang terjadi. Nah, dalam akad yang jenengan lakukan tadi, yang jenengan contohkan maksud saya, itu jelas kelihatan dan jelas sangat tanda-tanda kuat bahwa itu hanya rekayasa. Kenapa? Pertama, harganya tidak normal. Dua, memberikan syarat yang menghilangkan tujuan dari jual beli. Di mana jenengan harus menjual lagi ke saya. Mobil 5 juta masuk apa namanya? Yang ketiga, bisa terjadi perselisihan. Kenapa? Nah, sekarang jenengan regane manut jenengan misalkan ya. Terus kula balik kene 7 sasi, kudune 3 sasi dadi 7 sasi. Pak niki mau kula coba milih mobile pinten? 40. Ngoten niki kula saged protes napa mboten? Padahal jenengan tuku mung 5 juta. Bisa enggak? Bisa. Jenengan bisa menolak enggak? Berat kan? Pasti akan terjadi perselisihan, betul enggak? Awalnya mungkin gandeng selak butuh kan ra mikir, wis mboten apa kula mungkin regane manut jenengan. Ning aja larang-larang, oh siap Ustaz. Nah, tapi ternyata pikir-pikir digoleki anget, ditelepon ra tau dibalikin ra tepat waktu, akhirnya ketika saya mau beli lagi molor 3 bulan terus jenengan mengatakan, "Enggak apa-apa Ustaz, 9 juta membeli." Padahal tukune jenengan 5 juta mobil seharga 100 juta. Konflik enggak? Konflik. Nah, makanya banyak unsur yang bermasalah dan secara korinah kedekatan terlihat itu hanya rekayasa untuk menghalalkan selisih dari utang piutang. Kan begitu? Sehingga biar supaya tidak kelihatan utang piutang, maka dikamuflase dengan jual beli, direkayasa dengan jual beli. Wallahu taala. Ya. Masalah jual beli kan tidak kredit, Nggih. dan boleh dijual. Itu kalau masalah seperti motor Pak, kredit baru bayar, terus motornya dijual. Ya, begini. Pertama, intinya sesuatu yang kita beli meskipun itu belum lunas, meskipun itu belum bayar sama sekali, tapi selama barang itu sudah diserahkan mutlak, maka boleh untuk dijual selama tidak niat tawaruk loh ya. Meskipun tawaruk sebagian membolehkan dengan syarat-syarat tadi saya sebutkan. Cuman sekali lagi barangnya sudah diserah terimakan. Nah sekarang kredit motor kira-kira ada yang ditahan nggak? Ada BPKB. Berarti mobil itu hakikatnya sedang tergadaikan, motor tersebut. Apa yang tergadaikan? BPKB. Padahal barang yang digadai itu tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin murtahin yang menerima gadai. Kecuali saya izin, Pak, kula badhe butuh duit, motore ajeng kula dol niki BPKB ini tengkan tertahan kenjenengan. Kula dol mengke yen purun, enten sing purun, saya ajak ke tempat jenengan untuk nglunasi pas ambil BPKB. Wis ndak apa-apa, dolen. Nah, itu boleh. Tapi kalau pemegang barang gadai yaitu sertifikat atau BPKB tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Makanya jual beli motor pedotan bermasalah. Paham ya? Dari sisi situ. Belum lagi dari sisi yang lain. Nanti beberapa ada. Ya, meskipun mungkin ada ustadz saya tahu sangat terkenal, dia mengatakan di Surabaya ya, itu mengatakan boleh serang riba dengan cara pedot ke wae. Ya silakan. Ya, itu hak pendapat beliau, tapi saya membantah itu tidak tepat karena menjurumuskan orang untuk jatuh ke praktek riba. Sekarang malah terjadi orang kredit terus sengaja ora dibayar, bayarnya mung 3 sasi tok bar kuwi dibelandangke.
Lah berarti dia datang ke leasing terus kemudian kredit, itu sama saja menyuruh orang untuk jatuh pada praktek riba. Karena datang ke leasing kemudian tanda tangan menyetujui bahwa saya kalau terlambat akan bayar denda, belum bayar tapi sudah menyetujui tanda tangan, itu sudah dosa tersendiri. Makanya Lajnah Ad-Daimah, para ulama internasional itu tidak membolehkan membeli saham, sampai ketatnya mereka membeli saham yang di dalam aturan perusahaannya itu membolehkan untuk dalam klausul pasalnya itu untuk utang bank konvensional atau ribawi. Padahal belum utang, baru akan mau utang, itu susah, nggak boleh sahamnya dibeli. Kalau kita beli berarti kita mendukung transaksi riba itu akan dilakukan. Apalagi ini nyuruh orang untuk niatnya medotke dan dia masuk kredit leasing, jelas itu riba, jelas bermasalah. Cara memberantasnya tidak dengan cara seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Meskipun saya banyak diprotes oleh sebagian kawan-kawan. Ya, ada yang lain? Ya. Ya, pertama tentang jual beli kredit, ada yang menawarkan kredit tanpa bunga atau bunga 0%. Jadi kalau dihitung sama persis seperti yang ditawarkan, misalkan harga 100 juta DP 50 juta, kekurangannya diangsur 5 kali 10 juta kali 5. Cuman ada tambahan administrasi yang wajar, misalkan 500.000 atau 1 juta. Nah, di situ tetapi ada keterangan kalau terlambat tetap didenda. Nah, itu apakah masuk riba atau tidak? Karena bunganya 0%, tidak ada bunga. Ya. Pertama, dari sisi bunga, riba dengan model bunga itu memang tidak ada. Kemudian ada administrasi. Kalaupun administrasi ada, wajib betul-betul administrasi yang real. Materai misalkan, nggak boleh cuma diperkirakan 500.000, ternyata keluarnya administrasi cuman 50.000, itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, tapi dari sisi riba yang lain ada. Apa itu riba jahiliyah? Apa itu riba jahiliyah? Salah satu bentuknya adalah denda keterlambatan. Membayar utang itu termasuk riba yang disebut dengan riba jahiliyah. Dulu orang-orang jahiliyah itu kalau ngutangi orang, bayar tepat waktu sama bayarnya. Tapi kalau mau terlambat dikenakan tambahan. Nah, itu sama Rasulullah diharamkan. Apalagi zaman sekarang rung terlambat itu dikenakan tambahan, makanya lebih parah dari riba jahiliyah. Walaupun seandainya tidak pernah terlambat yang tambahan. Walaupun, tapi dia setuju dalam pasal tersebut, kan begitu kan? Misalkan pasal ini Pak ya, kalau nanti jenengan terlambat maka akan dikenakan denda 2%. Jenengan setuju, oke, tanda tangan, kan begitu kan? Meskipun tidak terlambat, setuju atas praktek haram saja sudah dosa. Meskipun mungkin belum jatuh pada praktek riba, tapi setuju pada klausul pasal itu sudah berdosa. Berat gitu. Makanya jangan yang suruh milih fikih muamalah. Saya itu ada kajian fikih muamalah yang adakan sebuah tempat kajian bapak-bapak. Terus lama-kelamaan mereteli lah. Kenapa? Takut Pak. Oh, ternyata ngaji fikih muamalah berat. Kerjaanku disinggung terus, ya haram, ini nggak boleh macam-macam ya. Karena selama ini kita dinabubukkan dengan pekerjaan yang tidak pernah diutak-atik halal haramnya, ya tidak? Ya. Padahal ada aturan Islam yang begitu lengkap tentang masalah apapun, jangankan muamalah, pernikahan diatur, had dan jinayah diatur, kriminalitas atau had dan jinayah diatur, ibadah pun diatur, jangankan ibadah, berjima dengan suami istri aja diatur, ya atau tidak? Nggak boleh lewat belakang dalam artian duburnya, tapi harus tempat yang disediakan. Mau lewat belakang depan, tapi yang jelas tempat itu, bukan tempat yang lain. Kemudian
masuk kamar mandi pun diatur, nggak boleh karaokean di dalam kamar mandi ya, maksudnya nyanyi ya. Nah artinya semua diatur. Wallahu taala alam. Yang kedua satu lagi mungkin. Oh ya, monggo silakan. Berkenaan dengan menjauh di luar materi puasa Arafah. Iya. Yang banyak membingungkan orang. Sebelumnya dari yang kuat itu apakah puasa Arafah itu terkait dengan rangkaian ibadah haji yaitu wukuf di Arafah? Karena wukuf di Arafah hanya terjadi di satu tempat yaitu di Arab Saudi dan pada hari itu. Nah, bagaimana dengan orang yang berpendapat puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah? Apakah semua negara bisa sama tanggal 9 Dzulhijjahnya? Karena perbedaan tempat matlak, ya. Matlak. Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut? Iya, pertama mayoritas ulama sepakat bahwa puasa Arafah itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Fajr, wasyaf'i wal watar, wal fajr walayalin ashar, wasyaf'i wal watar. Dan apa itu watar witir? Itu adalah kata Rasulullah yaumu Arafah, yaitu hari Arafah. Berarti hari Arafah sangat terkait dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Cuman persoalannya kita menggunakan tanggal 9-nya jamaah haji yang ada di Saudi, di Mekah, itu tanggal 9 mereka atau di wilayah kita masing-masing. Nah, kan begitu. Nah, maka tanggal 9 ini apakah menggunakan matlak global, di mana ketika di Mekah itu sudah ditetapkan tanggal 1 Dzulhijjah masuk hari Senin misalkan, maka seluruh dunia akan tahu bahwa nanti 9 hari kemudian akan puasa Arafah tanggal 9, dan mereka wukuf semuanya puasa Arafah, baik matlaknya berbeda atau tidak. Ini pendapat pertama menggunakan matlak global, dan ulama yang berpendapat ini juga banyak. Yang kedua, tidak, puasa Arafah itu jelas disepakati tanggal 9, dan tanggal 9-nya tidak pakai matlak global. Karena dahulu itu ketika jamaah haji dahulu ketika jamaah haji itu wukuf di Arafah atau mereka menetapkan tanggal 1 hari Senin misalkan, memangnya di Irak tahu kalau mereka sudah lihat hilal? Kan tidak. Jarak di antara mereka itu perlu waktu sekian puluh hari untuk bisa memberikan informasi. Tidak seperti sekarang dengan menggunakan WA, SMS atau telekonferensi. Maka oleh karena itulah berarti yang paling dekat adalah matlak wilayah. Kan begitu, matlak setiap wilayah masing-masing dengan kesamaan matlak yang sama. Misalkan kayak Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia itu sama. Nah, sedangkan dengan Saudi kan berbeda. Nah, maka kita menetapkan tanggal 9 sesuai dengan wilayah kita melihat hilal. Nah, ini dua pendapat ya. Nah, sedangkan masing-masing punya hujah, argumentasi yang cukup kuat masing-masing. Kalau kemarin kita ini di Indonesia, pertama kalau menggunakan matlak global, berarti jelas hari Senin kita mulai Dzulhijjah, nanti Selasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau menggunakan matlak wilayah masing-masing tempat, ternyata juga ada yang hari Senin seperti Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah telah menetapkan dengan hisab wujudul hilal itu jatuh pada hari Senin. Kalau Muhammadiyah kan menggunakan perhitungan meskipun tidak melihat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ru'yatul hilal, melihat hilal itu tujuannya untuk mengetahui atau tujuannya melihat? Paham ya? Paham saya maksudkan Pak ya? Kita melihat hilal itu tujuannya kita tahu bahwa hilal terjadi, atau menetapkan tanggal 1 awal bulan itu harus melihat hilal. Padahal melihat itu salah satu tujuannya untuk mengetahui. Nah, sekarang
Kalau tahu tapi tidak melihat, oh berarti belum, kan gitu kan? Itu pendapat pertama. Tapi tidak, pendapat kedua, tujuan melihat itu untuk mengetahui sudah ganti bulan. Meskipun tidak melihat, maka kita tahu. Jenengan apa melihat langsung hilalnya? Apa kan enggak Pak ya? Cuman tahu diberi tahu kan? Maka ketika tahu dengan perhitungan, meskipun mendung, meskipun gelap, meskipun tidak terlihat, tapi secara perhitungan hakikatnya dia terjadi, maka masuk hilal. Itu perhitungan yang dilakukan Muhammadiyah. Ini bukan ijtihadnya Muhammadiyah, ini ulama terdahulu sudah menggunakan hisab sudah sangat lama. Abad-abad ketiga 2 Hijriah sudah terjadi dalam perhitungan mereka. Cuman kemudian pendapat ini diakomodasi oleh Muhammadiyah sehingga ditetapkan karena dianggap ini lebih memudahkan, lebih bisa mempersatukan. Ini pendapat Muhammadiyah. Jadi yang pakai ru'yatul global itu mulai Senin. Yang pakai ru'yah wilayah ada 2. Hari Senin juga ada, yaitu Muhammadiyah, dan hari Selasa yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini memang sulit digabungkan. Artinya tinggal masing-masing kita. Dulu ketika menetapkan waktu sholat itu dengan menggunakan jam dinding, Pak ya. Jam itu juga awal-awal didebat, Pak, terjadi perdebatan. Tapi lama-kelamaan kemudian para ulama sepakat menggunakan jam Ummul Qura. Dulu kan jamnya pakai jam bayangan, Pak. Kalau bayangan sudah sekian, matahari sudah tergelincir, keluar awan merah, kan gitu. Sederhananya begitu. Nah sekarang kalau mendung nggak keluar-keluar, nggak kelihatan awannya, apa nggak sholat maghrib, kan nggak. Nah maka yaitu perbedaan di kalangan para ulama. Ya silahkan mencermati masing-masing keyakinan yang mana, maka silahkan untuk dipilih, dan tanpa harus merendahkan satu dengan yang lain ya. Yang penting rukun, Pak. Yang yakin hari Rebu lebarannya, kalau ternyata di kampungnya nggak ada tempat lebaran, dia cari nggak ada, maka boleh dia mengqadha ikut hari Kamis, Pak. Boleh. Tapi puasa Arafahnya harus tetap Selasa, nggak boleh menggok Rebu, nggak boleh. Karena dia yakin Rebunya sudah lebaran. Tapi kalau yang yakin hari Kamis, berarti Rebunya puasa, nggak boleh lebaran meskipun di kampungnya ada lebaran, Pak. Kamis Rene ya nggak boleh dia lebaran hari Rebu, sebab dia yakinnya hari Kamis, Pak. Ini contoh sederhana. Ada yang lain? Masih 5 menit, Pak. Kalau pas 8.30. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah dengan sebut sedikit. Tadi contohnya di rumah syaratnya nggak boleh bikin pagar. Iya. Tapi itu kan terjadi di perumahan-perumahan sekarang. Rumah-rumah klaster iya. Itu dipersyaratkan bahwa penghuninya tidak boleh membuat pagar, bahkan tidak boleh membuat kanopi berlebihan. Itu sudah menjadi syarat sebagai kesepakatan awal untuk membeli unit rumah di situ. Itu bagaimana, Ustaz? Iya, terima kasih. Pertama, secara hukum asalnya syarat itu boleh, tetapi selama tidak melanggar syariat. Tuku omah itu sing duwe, boleh nggak? Ada, Pak, di Jogja itu ya, rondo dodol omah, terus yang gelem tuku bonus sing duwe. Ya kalau rela ya enggak apa-apa, monggo silakan. Mereka menikah habis jual beli. Tapi begini, bahwa intinya boleh mempersyaratkan asalkan tidak melanggar aturan syar'i. Nah sekarang kalau membatasi penguasaan suatu barangnya itu mbok tuku, Mbak, ning syarate aja mbok dol, sen kowe pengen ngedol kudu karo aku. Nah kan susah. Pas ngedol karo dhek ora duwe duit, Pak. Ya. Pas dhek sing duwe sing ngedol yang beli butuh duit.
ngedole wong liya ora entuk, ngedole kudu sing ngedol meleh Pak ya. Maka ketika dijual kembali ke dia, ternyata dia nggak punya duit. Nah kan kapan mau terjual? Nah ini masalah. Itu nggak boleh. Nah sekarang klaster. Klaster itu kalau kesepakatan seluruh warga yang sepakat itu yang punya rumah, bahwa mereka bersepakat yuk ayo dhewe omahe rasa dikek pager, gen mloho ketok gampang kan gitu kan. Nah, itu mereka sepakat semua yang pemilik rumah nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau penjual di mana dia mempersyaratkan itu ya bermasalah. Cuman yang jadi perdebatan di sini jika penjual itu memang menciptakan sebuah lingkungan yang seperti itu kan begitu. Di mana tidak boleh dikasih pagar. Meskipun demikian, meskipun ini debatable karena dia menjual lingkungan kan begitu. Lingkungan yang memang klaster, tidak dikasih pagar. Tapi namanya hak milik itu yo piye-piye itu terserah yang punya kan begitu. Maka saya tetap tidak merekomendasikan. Artinya saya khawatir itu masuk larangan. Meskipun itu kecuali kalau yang sepakat itu seluruh warga yang punya. Yo ide rasa kayak pagar bareng-bareng ya podo gen ide seragam yang perlu cete kuning kabeh misalkan ya. Maka boleh-boleh saja mereka bersepakat dari orang-orang yang memiliki. Tapi penjual hendaknya berlepas diri. Artinya melepaskan betul sesuai dengan kehendak yang punya rumah. Meskipun ada yang mengatakan itu kalau beli antar individual Ustaz, tapi kalau dia jual lingkungan memang lingkungan seperti itu kan boleh-boleh saja. Ya ada yang berpendapat demikian. Tapi saya pribadi tetap tidak merekomendasikan model seperti itu. Karena saya khawatir namanya orang berubah pikiran, pengennya lebih aman, tidak kelihatan keluarganya, mungkin istrinya pas peranggu jilbab misalkan gampang ketok kordene buka, udah pengen kasih pagar, ya itu hak dia. Jangan kemudian dihalau ya. Wallahu taala alam. Masih 3 menit Pak. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu kalau masih ada waktu Bu. Monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ada sebuah keluarga kemudian meninggalkan sebuah harta dan dia kan dapat ke ahli warisnya keluarga itu ya. Misalkan rumah dari anak itu kemudian menyepakati tanah atau rumah ini jangan dijual belikan kepada selain anggota keluarga. Mereka sepakat dengan tujuan biar rumah ini nanti bisa dijadikan tempat untuk berkumpul terus. Base camp Pak ya. Apakah hal itu diperbolehkan? Dari keluarga sepakat semua. Makanya tidak boleh dijual ke orang lain, harus jatuh kepada Rumah itu milik siapa? warisan. Oh warisan, berarti milik bareng-bareng. Ya. Hanya boleh dijual atau dibeli oleh anggota keluarga. Anggota waris. Karena ada tujuan nanti dia menjadikan tempat berkumpul setiap hari. Iya. Pertama, saya ingin singgung sedikit karena mumpung masih ingat. Ada di Jawa ini wasiat orang tua ketika mau meninggal itu kadang-kadang berfadle omah iki diwaris sing adil ning bapak wanti-wanti aja nganti omah iki didol. Ngoten Pak. Omah iki kudu dadi keprabon. Sapa gen iso nonton peninggalane mbah-mbahe kan ngoten. Nah, maka inilah wasiat yang dianggap oleh para ulama menyusahkan ahli waris, Pak. Maka wasiat seperti ini pertama boleh dijalankan, yang kedua boleh ditinggalkan. Itu enggak melanggar syar'i. Karena wasiatnya menyusahkan ahli waris. Sekarang begini. Yen ra itu didol terus berarti kan berat, Pak ya. Masing-masing punya bagian.
Terus anake 5, bareng ku anake 5 duwe anakne 8, Pak. Terus manggone pripun, Pak? Ya atau tidak? Ya. Bahkan saya pernah ketemu seseorang cucu, generasi cucu Ustadz, rumahnya bagus besar tengah kota Solo, Pak. Tengah kota Solo. Bagus besar, tapi apa? Ternyata bapak ibunya, yaitu anak pemilik rumah dulu, itu tidak sekaya kakeknya. Maksudnya yang ceritakan cucunya. Bapak ibu saya itu nggak sekaya kakek nenek saya. Nah, ketika ditinggali rumah besar untuk berlima, itu ternyata ya perawatannya mahal. Bapak ibu saya nggak punya duit, pekerjaan tidak seperti kakek nenek saya. Bahkan untuk haji saja bapak ibu saya pengen itu nggak bisa duitnya, Ustaz. Padahal kalau rumah itu diwaris, Ustaz, bagian ibu saya itu sekian miliar, itu bisa beli rumah pinggir Solo yang lebih besar, saya bisa kuliah sampai selesai, saya bisa haji dan orang tua saya bisa haji semua, kan begitu kan? Jauh lebih ada manfaat daripada mempertahankan rumah mewah tapi nggak bisa membiayai perawatannya. Itu contoh menyusahkan. Maka wasiat seperti ini boleh ditinggalkan. Tapi kalau mau dijalankan ya boleh-boleh saja. Misalkan wis anak 5, sing paling sugih biasanya sing barep nopo sing ragil? Tengah-tengah nggih. Biasanya barep kan dimanja terus nakal wae. Ya. Biasane lho Pak, mboten biasa, kadang-kadang. Nah, tengah-tengah misalkan to ragil sing paling sugih. Wis Mas, omah iki tak bayar toroki kabeh, bagianmu piro tak bayar. Habis itu dia wakafkan, niatnya untuk wakaf keluarga dan warga sekitar. Siapapun yang pengen tinggal di sini dari keluarga boleh, ini sudah tanah wakaf, nggak akan dijual lagi, tidak akan diwaris. Nah, itu namanya melaksanakan wasiat orang tua, tidak akan terjual tapi dipakai terus anak keturunannya untuk gedung pertemuan misalkan, silahkan, tidak ada masalah, paham? Tapi kalau pengen dijual juga tidak mengapa, insya Allah tidak melanggar syariat karena wasiat orang tua menyusahkan ahli waris. Nah, bagaimana dengan mereka semua sepakat omah ra entuk didol kecuali di antara kita? Pertama, karena rumah itu rumah bersama, maka masing-masing punya hak. Kalau salah satu saja tidak sepakat, nggak bisa dijalankan kesepakatan itu. Misalkan, wes ngene, oke, yen arep ora entuk didol wong liya, saiki jatahku arep tak dol tukunan. Aku ora duwe duit, ya gitu kan? Masalah. Kalau terus seperti itu kan menjadi problem. Maka kalau mereka sepakat nggak ada masalah. Bolehnya anjuran tidak apa-apa. Misalkan, yuk diupayake yen ngedol aja nganti tiba wong liya, boleh-boleh saja, itu namanya anjuran. Tapi kalau melarang keras setiap orang harus ngikut pendapat satu orang, tidak boleh dijual orang lain, tapi yang lain tidak sepakat, ya nggak bisa persyaratan itu terlaksana karena masing-masing punya hak dan satu masing-masing tidak bisa menguasai hak yang lain. Semua harus sepakat. Ini rumah milik jenengan dan milik saya. Tapi jenengan mempersyaratkan ora entuk didol kecuali Jawa tulen muslim misalkan ya. Ora entuk Jawa sing rada-rada ke barat-baratan kok arap-arapan misalkan. Kudu Jawa tulen. Lah Jawa tulen angel duwe dit kan misalkan atau pasaran duwe dit. Kemudian enggak terjual ya enggak bisa kecuali saya dengan jenengan sepakat. Oke, kita jual kepada pribumi misalkan. Boleh berdua jenengan sepakat ya enggak ada masalah. Tapi kalau salah satu di antara enggak sepakat ya tidak bisa terlaksana. Wong itu milik bersama. Misalkan ini rumah milik saya mempersyaratkan yang beli rumah saya harus muslim Jawa, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja, wong itu punya saya. Tapi kalau milik bersama-sama berarti harus sepakat semuanya. Kalau sepakat semua nggak ada masalah. Kalau hanya sekedar anjuran, sepakat atau tidak hanya anjuran ya nggak ada masalah. Setuju Pak? Ya. Demikian. Cukup nggih karena ada rapat lanjutan nomor kurban. Oh itulah tak ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada malam